Hai, selamat pagi teman-teman, salve berkah dalam, salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan saya DKC. Dalam acara Katolik Menjawab. Sebagai tempat channel apologetik Katolik untuk memberikan informasi dan pewartaan gereja yang satu kudus dan apostolik. Dan tema acara ini adalah memberikan ilustrasi secara singkat mengenai purgatorium. Dan untuk lebih lengkap mengenai purgatorium beserta skripturanya silahkan masuk channel Damai Kasih Channel dalam pengajaran yang lebih komprehensif. Dalam hal ini saya akan ikuti kata atau pengajaran denominasi Protestan ya. Kalau purgatori itu tidak sesuai Alkitab atau salah artinya orang berdosa sedikit atau orang berdosa banyak sekali dan banyak banget sekali dan dalam waktu singkat bertobat langsung masuk surga ya. Dan ingat ya, kalau kita pengikut Kristus bila meninggal atau mati maka langsung diputuskan. 1. Arah neraka atau masuk dalam neraka. 2. Atau arah surga, Taman Firdaus. Yang perlu diingat karena di sorga dosa 1 titik noda dosa saja tidak layak masuk ke surga, bisa dibayangkan ya. 1 titik noda dosa tidak layak masuk surga. Artinya orang mati yang beriman kepada Kristus bila meninggal dengan dosanya banyak sekali atau dosanya sedikit. Apakah masuk surga? Pertanyaannya berapa banyaknya dosa? Atau berapa dikit dosanya? Akan selalu masuk surga. Ingat jangan relatif ya. Harus ada ukurannya. Apa ukurannya? 1 titik noda dosa tidak layak masuk surga. Ini sekedar contoh. Kembali saya ulang, saya ikuti logika denominasi Protestan. Jadi orang Kristen bila habis membunuh atau berzina atau dosa besar lainnya dan bertobat 1 menit sebelum kematiannya akan masuk surga. Semakin seru bermain logikanya tentang purgatorium Katolik yang salah atau tidak diakui pengajarannya. Logika berikutnya. Perlu diingat pintu sorga belum dibuka ya. Kita Katolik dan Protestan sepakat pintu sorga belum dibuka ya. Dan bagaimana di sorga sebagai tempat orang tidak berdosa, terdapat orang salah yang seperti romo, pastor atau pendeta yang hanya berfokus pada Yesus Kristus tidak memikirkan harta hanya berfokus pada kerajaan Allah selama hidupnya. Tiba-tiba datang seorang pembunuh, penzina dan hidupnya jauh dari ajaran Kristus dan bertobat 1 minggu, atau 1 hari, atau 1 menit langsung masuk kerajaan sorga. Apakah ini adil? Enak sekali bertobat di hari-hari akhir langsung masuk surga. Sementara para romo, pastor dan pendeta yang seumur hidupnya berkarya di tempat Tuhan di dunia harus menjalankan sesuai ajaran Kristus. Meninggalkan kedagingannya atau duniawinya untuk kerajaan Allah. Logika berikutnya bagaimana dibandingkan dengan orang kudus dan martir yang lebih salah hidupnya. Dan disamakan masuk surga langsung orang yang bertobat 1 minggu, atau 1 hari, atau 1 menit. Apakah dengan logika ini, menurut denominasi Protestan Tuhan adil? Silahkan direnungkan. Dan sebagai tambahan pengetahuan, 66 kitab yang dipakai denominasi Protestan menggunakan konsili Yamnia adalah konsili Yahudi yang sesat menggunakan 66 kitab membuang Deuterokanonica sebagai perjanjian lama. Kitab suci Protestan ada 66 kitab terdiri dari 39 kitab Masoretik, hasil pertemuan para 70 rabi Yahudi di Yamnia yang tidak mengakui Yesus Kristus Mesias, dan 27 kitab perjanjian baru hasil kanon konsili Hippo dan konsili Kartage. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. Sehingga fitnahan atau tuduhan dari Martin Luther, Zwingli dan Calvin. Tidak terbukti kitab Deuterokanonika yang berisi purgatorium. Pertanyaannya apakah masih berlaku fitnahan Deuterokanonika kitab apokrif? Atau sekarang denominasi Protestan harus memakai Deuterokanonika?